Sahabatku catur semuanya. Bertemu kembali dengan ilmu catur lengkap. Pertemuan kali ini mari kita bahas beberapa partai dalam Super United Rapid Croatia Turnamen. Super United Rapid Croatia Turnamen dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli tahun 2025. Para pemain master dunia turut meramaikan turnamen ini. Ayo sahabatku semuanya dukung siapa ya? Mari kita lihat pertandingan antara Gukes dan Abdusattorov dan kita analisa bersama. Pembukaan yang dipakai adalah pembukaan Nimzo Hindia variasi klasik dengan kode E36. Bagaimanakah keseruannya pertandingannya? Mari kita simak bersama. Pion D4, pembukaan bidak menteri, kemudian kuda F6, berikutnya pion C4, yang berikutnya pion E6. Ini adalah pembukaan Nimzo Hindia ya kawan-kawanku semua. Pembukaan yang sangat seru sekali. Yang berikutnya adalah kuda C3 untuk menguasai pusat, dan ini adalah langkah agresif dari hitam, ciri khas dari Nimzo dengan Bishop B4 mengepen kuda. Yang berikutnya Queen C2 melindungi kuda dari pen gajah. Yang berikutnya adalah pion D5. Di sini hitam berusaha untuk merusak formasi dari pion. Yang berikutnya adalah A3. Ini adalah langkah untuk mengancam gajah. Maka hitam gajah makan kuda. Yang berikutnya adalah menteri makan gajah. Kemudian hitam membalas dengan rokade. Kemudian putih kuda F3, pengembangan kuda. Maka yang berikutnya adalah kuda D7, pengembangan kuda dengan membentuk kuda yang sangat kuat karena sama-sama saling melindungi. Maka berikutnya adalah gajah G5 melakukan pen terhadap kuda. Yang berikutnya adalah pion B6, persiapan membuka jalur gajah raja. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion, kemudian pion makan pion. Berikutnya adalah pion E3. Putih berusaha untuk mengembangkan gajahnya. Maka hitam membalas dengan sangat agresif dengan pion C5 untuk membuka jalur C sekalian, makanya dilangkahkan C5. Maka yang berikutnya adalah Bishop B5, di mana gajah mengancam kuda. Maka yang berikutnya adalah pion H6, di mana pion mengusir gajah. Maka yang berikutnya adalah Bishop H4, putih mundur untuk menghindari ancaman. Yang berikutnya adalah pion A5. Di sini putih berusaha untuk membuka jalur A dengan memajukan pionnya. Maka yang berikutnya adalah Bishop C6. Di sini langkah logis dari putih apa? Dia mengancam benteng dan kemudian dia berusaha untuk memenangkan makan pion D. Tapi mari kita lihat yang dilakukan
Kukis berikutnya adalah melakukan benteng A7 untuk melindungi kuda. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion, dilanjutkan dengan pion makan pion. Dari posisi ini, maka putih mengira bahwa pion C akan dapat dimakan dengan mudah. Bagaimanakah langkah berikutnya dalam memanfaatkan posisi ini? Maka yang berikutnya adalah yang dilakukan putih dengan cara gajah makan kuda. Kemudian hitam membalas dengan benteng makan kuda. Yang berikutnya adalah putih memenangkan satu perwira dengan menteri makan pion C. Ini kelihatannya putih menang ya, dengan dia bisa memakan satu bidak. Tapi yang berikutnya adalah langkah dari hitam adalah bishop A6. Ini sangat langkah-langkah super agresif ya. Dengan langkah ini maka jalur dari gajah warna putih tidak bisa terbendung ya. Sehingga apa akibatnya? Raja putih tidak bisa untuk rokade. Mari kita lihat bagaimana langkah selanjutnya yang membuat putih akan kalah. Yang berikutnya adalah menteri D4 mengajak untuk melakukan pertukaran dengan gajah makan kuda. Maka kita membalas dengan pion G5 mengancam. Maka hitam membalas dengan pion G5. Pion mengancam gajah. Makanya gajah ke G3. Yang berikutnya adalah kuda E4. Di sini kuda sudah melakukan outpost ya, di mana kuda hitam sangat kuat. Kuda sudah dilindungi oleh pion dan tidak dapat ada yang mengusir. Harusnya diusir dengan pion ya. Maka yang berikutnya adalah benteng C1, di mana putih berusaha untuk apa? Untuk menguasai jalur C. Dibalas dengan hitam dengan menteri A8, di mana menteri ini bertugas untuk melindungi pion D dan juga melindungi gajah. Maka yang berikutnya adalah menteri D1. Yang berikutnya adalah benteng C8. Di sini dimulailah hitam untuk mengajak pertukaran ya. Maka dari sini kita lihat akibat dari putih tidak bisa rokade, benteng hanya sangat tidak berfungsi ya teman-teman semua. Maka yang berikutnya adalah putih mengembangkan kuda dengan kuda D4. Maka dibalas dengan hitam dengan kuda C5. Dengan kuda C5 ini langkah istimewa ya. Kukis berusaha untuk melakukan skak dengan kuda. Maka yang berikutnya adalah melakukan langkah pengamanan dengan rok C2. Maka yang berikutnya adalah hitam menekan dengan pion A4. Ini melakukan langkah dengan melakukan kekuatan di itu ya, kuda agar bisa melakukan langkah di kuda B3 ya. Makanya disusun dengan pion A4 terlebih dahulu. Maka yang berikutnya adalah raja D2. Di sini berusaha untuk mengembangkan bentengnya ya. Maka hitam telah menghukum dengan rok B7.
di mana pion B menjadi sasaran kelemahan dari putih untuk dilakukan serangan, maka putih melakukan langkah dengan menteri C1 berusaha menambah kekuatan di jalur C ya. Maka yang berikutnya adalah gajah C4. Bagaimana langkah hitam, kudanya sangat istimewa, gajah juga sangat istimewa. Maka yang berikutnya adalah pion F3. Ini hanya bertujuan untuk apa? Untuk agar tidak kuda maju lagi di kuda E4. Maka yang berikutnya adalah menteri A5. Menteri melakukan sekat dan raja harus pindah di raja D1. Dan yang berikutnya adalah kuda B3. Kuda mengancam menteri. Dan yang berikutnya adalah bishop E1 melakukan ajakan pertukaran menteri. Di sini gajah putih mengancam menteri, maka putih hanya melangkahkan langkah sederhana dengan queen A6, dan dari posisi ini putih sudah menyerah. Cobalah kawan-kawan bisa untuk melakukan analisa bagaimana langkah selanjutnya sehingga putih sudah menyerah. Demikian sahabatku semuanya, langkah istimewa dari Grandmaster Gukesh. Selamat berjumpa kembali.